Budaya positif apa sih Mas? Apa kira-kira? Budaya positif adalah kegiatan atau hal yang membuat kalian berperilaku menuju hal yang positif, terus melakukan kegiatan yang positif. Apa? Agar lingkungan kalian, lingkungan belajar, lingkungan rumah itu terasa nyaman. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan khususnya di kelas 8C. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di sini digunakan atau fungsinya apa sih? Lingkungan kita saat pembelajaran terasa nyaman, betul, kondusif, bersih, menyenangkan. Nah, ini yang pertama itu adalah menyenangkan. Ini kalian memiliki ide bagaimana sih membuat kelas kita itu nyaman, bagaimana sih membuat kelas kita itu menyenangkan. Apa yang harus kalian lakukan? Ini kalian sampaikan di sticky note yang saya siapkan di sini. Kalian tulis di sini ya. Masing-masing anak menyampaikan satu pendapat kalian. Dua boleh? Dua boleh? Boleh? Oke, boleh. Saya sampaikan ya. Nanti ini akan kalian tempelkan di papan tulis. Saya berikan warna-warni. Offset. Pause dulu. Wait. Oke, silakan kalian tulis di situ. Kalian tuliskan, kalian tempelkan di papan tulis. Setelah kalian tuliskan, Bu. Oke, silakan kalian tuliskan di situ. Ya. Boleh tuliskan beberapa boleh. Bagi yang sudah, silakan kalian tempel di sini ya. Saya tuliskan di sini.
kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, terima kasih Mas Mbak, antusiasnya, Masya Allah, luar biasa sekali. Sudah kenal semua ya? Oke, terima kasih Mbak, Mas, antusiasnya. Ini Bu Guru mau membacakan satu-satu. Yang pertama, senang gembira masuk kelas tepat waktu, berarti masuk ke dalam kelas. Masuk ke dalam keyakinan kelas yang apa? Disiplin. Waktu. Ya, oke. Yang pertama masuk. Oke, saya cetak ya. Senang gembira masuk kelas tepat waktu. Oke, senang berarti nyaman. Masuk kelas tepat waktu juga masuk ke disiplin waktu. Ini saling menghargai teman, membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi teman, melaksanakan tiket sesuai jadwal, membayarkan sesuai harinya. Boleh. Oke, berarti masuk ke dalam yang pertama menghargai teman. Kita tulis di sini ya, menghargai teman ya. Saling menghargai. Boleh. Membuang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Saling menyayangi, masuk dan sini ya, menyayangi. Melaksanakan tiket sesuai jadwal, berarti masuk ke dalam disiplin atau bisa masuk ke dalam menjaga kebersihan. Oke, masuk ke dalam menjaga kebersihan ya. Oke, membayarkan sesuai harinya. Disiplin waktu dan disiplin waktu. Oke, kita cek di sini. Oke, lanjut. Tidak melakukan jika melakukan kesalahan kepada siapapun, ucapkan maaf. Bagus. Ini termasuk kita masukkan ke dalam kategori apa ini? Saling menghargai. Oke, masuk ke dalam ini. Maaf. Oke, saling menghargai. Menghargai orang yang sedang berbicara, masuk ke dalam saling menghargai. Oke. Melaksanakan tiket, berarti menjaga kebersihan ya. Menghargai teman. Oke, ini juga masuk menghargai. Oke. Selanjutnya, menghargai teman masuk. Tidak berbicara keras saat pembelajaran, berarti apa ini? Ya, betul, berbicara.
seragamnya atau untuk tugas-tugasnya? Oh, tugas. Oke, berarti masuk ke waktu juga ya? Masuk ke dalam waktu juga ya? Oke, masuk ke dalam waktu. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti masuk ke dalam saling menghargai, masuk dan menyayangi. Oke, membuang sampah pada tempatnya sudah masuk. Mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin waktu. Oke, terus juga memanggil teman dengan namanya, berbicara sopan pintar dan bisa seperti ini juga masuk. Ini ada dua mas, memanggil teman dengan namanya. Yang kedua berbicara sopan dengan siapa saja. Kalau yang memanggil teman dengan namanya itu wujud dari menghargai dan menyayangi. Oke ya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, saling menghargai, membantu, menghormati. Oke, sudah masuk ke dalam situ. Masuk keluar tepat waktu, disiplin waktu, saling menolong ke sesama, berarti saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, menghargai, membantu sesama, membuang sampah, sudah masuk. Saling menjaga satu sama lain dan saling menghargai. Oke, sudah masuk. Tenang saat pelajaran. Atau kita buat kategori ya. Tertib mengikuti pembelajaran. Oke, masukkan ke tertib mengikuti pembelajaran saja, menghargai teman. Oke, checklist. Saya ingin kelas yang bersih. Berarti masuk ke dalam menjaga kebersihan dan nyaman. Oke, menjaga kebersihan juga ya. Saling menghargai teman berarti masuk ke dalam menghargai teman. Oke, ini keyakinan kelas yang kalian yakini. Ini adalah budaya kalian. Oh ya, oke, masih satu. Yang mana mbak? Oh iya, betul. Bersikap sopan dan tutur kata yang santun kepada teman. Berarti masuk ke dalam berbicara sopan. Oke, ini kegiatan positif atau tidak positif yang kalian lakukan. Ini yang positifnya atau kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kalian yakini di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, di dalam perasaan kalian. Bahwasanya di kelas ini saya yakini bahwa saya harus satu, disiplin waktu. Saat berangkat ke sekolah, berarti waktunya sebelum jam 7 kurang 10 ya, kalian sudah ready, siap di sekolah. Terus yang kedua, saling menghargai dan menyayangi. Tapi sebentar, di dalam poin 1 tidak hanya saat berangkat ke sekolah saja, masih saja ada anak yang sekian jam keluar dari kelas izin di kamar mandi, tapi dia terlambat pada saat masuk di jam pelajaran berikutnya. Nah itu kalau bisa jangan sampai terlambat. Seperti ya. Yang kedua, saling menghargai, menghormati. Di sini kok. Di sini. Jika di dalam satu kelas saling menghargai, saling menyayangi, tidak ada tidak ada apa lagi, sindir-sindiran, tidak ada sesuatu hal yang bercanda sampai melewati batas, sampai teman kalian itu apa? Nangis, sakit hati, sakit mental, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena di sini kita meyakini di kelas kita itu adalah saling menghargai dan menyayangi. Yang ketiga, menjaga kebersihan
diam? Ya. Ya, berperilaku negatif caranya berbicara membentak-bentak, berbicara keras tidak sopan. Oke? Itu ya? Selanjutnya yang terakhir adalah perfect mengikuti pembelajaran. Adakah di sini saat pembelajaran itu anaknya ngantuk? Ada. Adakah saat pembelajaran di sini anaknya izin ke kamar mandi? Adakah di kelas ini anaknya itu sering membuat Ada. siapa siapa masih saya nih. Nah, setelah ini kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita yakini kita sepakati bersama. Ini kok seperti peraturan sekolah sih Bu? Kira-kira ada yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan dari sekolah? Ada yang bisa mengerti? Kalau keyakinan kelas itu bagaimana? Kalau peraturan sekolah itu bagaimana? 3. Oke, adakah yang mengetahui perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah? Apa sih perbedaannya? Ada yang tahu? Oke, silakan Mbak Nia. Peraturan sekolah itu lebih ke hukum gitu. Ya, betul. Ya. Sekolah itu nanti bisa diskor. Ya. Terus kalau peraturan sekolah itu tidak bisa dilanjutkan. Betul. Yang dari turun temurun gitu. Ya, betul. Kalau keyakinan kelas bisa disepakati bersama antara dua pihak atau lebih, antara guru dan murid atau wali kelas. Oh iya, betul. Terus kalau keyakinan kelas itu mungkin nggak ada hukuman, kayak mungkin cuma ditegur temennya. Ya, betul. Terima kasih Mbak Nia. Tepuk tangan untuk Mbak Nia. Ya, betul sekali. Kalau peraturan kelas itu biasanya dari STP 2K, TK, dan kepala sekolah yang menyepakati saja. Itu dari atas, tapi tidak ada kesepakatan dari bawah. Yaitu siapa? Kalian sebagai murid. Tapi beda halnya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas antara kamu dan saya itu bersepakat bagaimana toh cara membuat kelas kita itu aman, nyaman, tertib dan menyenangkan. Itu bedanya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jawas, Bapak Khohdari SPD MPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jawas. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jawas, yang keempat penutup, yang keempat acara inti, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jawas. Kepada beliau Bapak Khodari SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Desiminator, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi pada kesempatan hari ini. Mengawali saya menyampaikan sambutan pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diperkenankan dalam rangka mengikuti desiminasi calon guru penggerak pada angkatan 9 kali ini. Dengan ungkapan syukur saya, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa pada kesempatan kali ini ada desiminator Ibu Desi. Tentu nanti diharapkan kepada Bapak Ibu bisa menerima informasi sepenuhnya untuk nanti bisa diaplikasikan, di masyarakatkan di sekolah kita SMP Negeri 1 Jawas dengan semaksimal mungkin. Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan, ajaran atau filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus menuntun kekuatan kodrat yang ada pada terutama diri anak atau peserta didik, yakni kodrat alami dan kodrat zamannya, sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sementara itu, pada kesempatan kali ini tentu untuk budaya positif di sekolah, yaitu meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi keyakinan kelas nanti menjadi mendesak untuk segera dilaksanakan dalam program dari sekolah penggerak atau dari program calon guru penggerak. Untuk November 2023 tentu nanti sudah bisa diaplikasikan, dan nanti penekanannya ada peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Monggo peraturan kelas dan keyakinan kelas ini diwujudkan, terutama pada keyakinan kelas yang akan nanti memberi hal positif progres di program guru penggerak pada kali ini. Itu aja Bapak Ibu, semoga betul dari apa yang nanti telah disampaikan oleh Ibu Desi selaku desiminator, kita keluarga besar SMP 1 betul-betul bisa mengimplementasikan dari apa yang telah disampaikan. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan saya untuk menyampaikan sambutan. Maju, semangat untuk calon guru penggerak, dan sukses selalu. Ada yang kurang dari sambutan saya, mohon maaf, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khodari SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Ratnasari SPD. Kepada Ibu Desi Ratnasari SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Khodari SPD MPD,
dan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Jawas yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi tentang budaya positif pada siang yang bahagia ini. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Desi Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten dari instansi SMP Negeri 1 Jawas. Mohon izin saya matur di depan Bapak Ibu, itu bukan berarti saya itu adalah orang yang mengetahui semua hal, tapi di sini saya dan Bapak Ibu sedoyo wonten ing mriki kita diskusi bersama tentang budaya positif. Kegiatan diseminasi ini adalah bagian dari tugas kami dari CGP untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif. Tapi sebelum menginjak acara inti, mari kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Mari kita berdiri. Monggo Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Kita berdiri untuk ice breaking. Bapak Ibu tahu deh lagu naik-naik ke puncak gunung? Tapi sambil goyang-goyang nggak apa-apa nggih. Jadi caranya seperti ini. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi 2 kali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi kiri tapi kiri kan biar anu ototnya lunak ya. Pohon cemara kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lagi, oh ya, oke lagi biar enak nggih. Ternyata juga enak ini badannya kalau ke kiri dan ke kanan gitu. Oke, lagi 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. 2 kali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ini silakan. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, luar biasa semangatnya. Bapak Ibu, ini di sini saya mau menyampaikan tentang budaya positif. Tadi sudah perkenalan, dia bisa dilanjut slide-nya. Lanjut lagi, di play saja nak. Nah, stop. Terima kasih Bu Ratna. Pada siang hari ini, pada kegiatan diseminasi ini, saya membuat sedikit banyak kesepakatan kelas untuk kegiatan diseminasi ini. Yang pertama adalah kita harus fokus di sini Bapak Ibu. Tetapi jangan Spanyol ya, kita tetap bahagia di sini. Adanya ice breathing itu membuat kita ya sedikit tertekan seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus senyum, full senyum, bahagia. Jangan tertekan
dalam kegiatan ini ya. Yang terakhir adalah on time. Semoga kita nanti menutup kegiatan ini dengan on time, tidak ngobrol-ngobrol. Silakan Bu Ratna. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia ini dari Ki Hajar Dewantara yang di sini itu saya singkat dengan KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan pada kodrat dasar pada anak tersebut. Seperti itu. Jadi anak itu jangan harus seperti ini, harus seperti itu. Padahal anak itu sudah membawa kodratnya sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Bu Ratna. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah ini intinya kita harus menanamkan motivasi internal dari peserta didik itu tersendiri. Seperti itu. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang ini akan saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, nah ini adalah restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama ini kita mau masuk ke dalam paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya adalah anak itu memiliki bakat dan minat atau kemampuan dasar mereka itu masing-masing. Jadi kita asah di sini, kita tuntut agar mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Berikutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid yang biasanya seperti ini. Guru itu mendikte murid dengan kamu seperti ini, kamu seperti itu. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, guys, seharusnya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ini seringkali juga kita, dan mungkin saya pun juga seperti itu, masih ada kalanya saya itu membuat anak merasa bersalah dengan dengan kasus atau anak yang kamu ini seakan-akan menghardik anak itu kalau dia itu salahnya fatal, padahal mereka itu mempunyai atau ingin meluapkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, yang selanjutnya
Nah, ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Yang seharusnya kita miliki itu ada di teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita mencoba mengubah orang lain, tetapi kita yang harus memahami. Gitu. Cara pandangnya kita ubah dari sudut pandang lain, bukan hanya dari sudut pandang kita saja. Kalau ini masalahnya dengan murid, berarti kita ubah sudut pandang kita, diposisikan seperti murid tersebut. Oh, barangkali anak itu melakukan kasus ini atau kesalahan ini, dia pasti punya latar belakang seperti itu. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Semua orang yang melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang dan menang. Nah, disiplin positif. Kira-kira di sini saya ingin bertanya, Bapak Ibu yang di sini, kira-kira disiplin positif itu apa sih? Siapa ya yang bisa membantu saya disiplin positif itu? Minta tolong untuk Ibu Indah. Disiplin positif itu apa ya, Bu Indah ya? Jangan dibuka dulu, Bu Ratna. Oh iya, jangan dilihat dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatan memberikan tanggapan pada diseminasi yang Ibu Desi berikan. Sangat bermakna sekali. Mau baru mulai saja itu saya terus bersemangat karena ada kata-kata disiplin. Kata disiplin itu menurut saya Bu Desi sulit. Saya diri sendiri masih sulit menerapkannya. Menurut saya disiplin positif itu disiplin yang berasal dari diri kita sendiri. Meskipun kita sudah memahami teorinya, kalau disiplinnya itu tidak muncul dari diri sendiri, rajinnya, tertibnya, taatnya tidak muncul dari diri sendiri, ketika ada hal lain yang tidak mendukung, mungkin rasa disiplin itu tidak muncul. Contohnya, misalnya, contoh gampangnya, orang muslim itu kalau Ramadan kan puasa ya Bu Desi ya. Nah, kalau tidak ada muncul disiplin dari dalam diri sendiri, kadang kalau nggak ketahuan orang minum, pura-pura minum, berarti itu disiplinnya belum muncul dari dalam diri sendiri, belum bersifat disiplin positif. Menurut saya begitu Bu Desi. Jadi tidak ada, kalau sudah miliki disiplin positif itu nggak ada paksaan, mau dilihat, mau dipuji, mau di depan, di belakang itu tetap disiplin. Nanti semua Bu Desi. Oh iya. Terima kasih Bu Indah atas tanggapan tentang disiplin positif ini. Oke. Mari kita simpulkan bahwa disiplin positif itu adalah nilai. Disiplin positif itu dari kata disiplina yang artinya belajar. Dapat kita simpulkan bahwasanya disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau ancaman, bisa juga atau dengan hukuman seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dapat kita simpulkan di sini juga, disiplin positif itu intinya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak atau murid atau siswa gitu ya. Oke, silakan Ibu.
Bu Ratna? Nilai-nilai kebajikan. Oke, nilai-nilai kebajikan ini ada 3 poin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 3 poin itu, kita mengetahui terlebih dahulu nilai kebajikan itu apa sih? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan di sini biasanya digunakan untuk dalam keyakinan kelas gitu ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah dari IBO, itu adalah Primary Years Program. Itu yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan itu ada banyak lagi. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Nah, ini biasanya juga digunakan untuk keyakinan kelas. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Nah, nanti kegiatannya adalah salat berjamaah atau membaca Injil jika beragama lain gitu ya. Kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini harus dipupuk sejak dini sebenarnya. Yang selanjutnya adalah kejujuran. Nah, ini fokus untuk anak-anak itu jujur. Itu adalah karakter yang utama. Yang selanjutnya Bu Ratna silakan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah rahasia. Nah, ini saya pengertiannya dulu ya. Adalah realita atau kebutuhan setiap orang yang berbeda. Pasti kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi coba kita lihat dari sudut pandang orang lain menyikapi sesuatu hal atau masalah atau kasus. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pasti. Itu yang pertama adalah belonging, power, fun, freedom, dan yang terakhir adalah bagaimana Bu Nisa ini bacanya? Kalau survival, bagaimana? Survive gitu nih. Maaf. Yang selanjutnya, ini ada apa? Teka-teki atau apa ya? Silakan dibuka dulu. Nah, ini tolong dong bantu. Ini yang pertama ini apa ya? 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama sampai yang ke-6, nggak kelihatan gitu? Atau yang 5, totalnya 5. Oke, yang pertama adalah Bu kesenangan. Oh iya benar. Yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua kira-kira apa? Cinta dan kasih sayang. Iya Cici. Kita kira betul. Cinta dan kasih sayang betul. Yang ketiga kira-kira apa nih Ibu Pak? Kira-kira apa nih? Iya betul sekali, kebebasan. Yang keempat apa? Yang keempat apa kira-kira? Ya betul sekali Bu Ratna, penguasaan. Yang kelima, yang terakhir adalah ya betul sekali, bertahan hidup. Ternyata Bu Ratna juga ingin menjawab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada kasus dari Bu Heni. Saya bacakan ya. Ibu Heni guru kelas 9 di SMP Cinta. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telat datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Heni ini, melihat Mas Agus itu seperti itu, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan
alasan Mas Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira nopo Bapak Ibu, menurut pendapat Bapak Ibu, kenapa anak-anak Mas Agus ini melakukan hal tersebut? Menghadapi situasi itu apa yang kita lakukan? Kira-kira diapakan nggih? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, kita lanjut saja. Oke, nah ini alasannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, itu Bu Heni sebaiknya mencari tahu dulu. Mencari tahu alasan Agus itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana sih yang sedang berusaha ia penuhi oleh si Agus tadi. Yang pertama, tadi kan ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ternyata Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Teman Agus jadi memperhatikan Agus, jadi peduli dengan Agus. Yang ketiga adalah penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat adalah kebebasan. Di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu membawa bekal yang sama. Yang terakhir adalah kesenangan. Agus hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, ini dari kelima ini, Bu Heni itu harus mencari tahu di sisi mana sih dari kelima ini yang memungkinkan Agus itu memiliki latar belakang di mana Agus itu kenapa melakukan hal tersebut. Nah, ini harus dimiliki oleh Ibu Heni karena setiap anak itu pasti punya latar belakang yang mendasari dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya katakan tadi ya. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Teori motivasi pelaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ada, maksudnya hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, takut kalau dihukum. Berarti ini motivasi dari luar. Oh, Bu Desi datang. Itu karena ada motivasi dari luar, namanya motivasi eksternal. Yang kedua, ini juga termasuk dalam motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Ini anak juga kegiatannya kadang seperti ini juga. Saya membantu Bu Guru ini agar mendapatkan pujian seperti itu, mendapat nilai bagus, mendapat perhatian lebih seperti itu. Nah, itu motivasi dari eksternal. Nah, ini yang terakhir adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, disiplin positif ini yang ditekankan itu yang paling akhir, yaitu agar peserta didik atau murid itu menumbuhkan motivasi internal atau yang berada dari dalam murid itu sendiri. Oke, silakan Bu Ratna. Nah, ice breaking lagi. Saya meminta Bu Ika untuk ice breaking hari inilah. Saya ingin beliau memimpin ice breaking pada siang hari ini agar tidak melulu wajah saya yang terpampang di depan sini. Oke. Silakan, monggo silakan. Jenengan adalah guru ice breaking, instruktur. Oke, silakan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng plus heboh-heboh guru SMP Negeri 1 Cawas. Kita ice breakingnya rotok mikir nggih. Ini biasa kita lakukan ke anak-anak.
Ya. Kan sudah dapat snack. Ini kita berlatih saraf motorik, bukan saraf sensorik, bukan motorik ya. Kalau tadi sama Bu Desi sudah memakai saraf motorik, sekarang kita mengaktifkan saraf sensoriknya kita. Cukup gampang, cluenya gampang sekali. Cluenya yang pertama adalah jika bumi itu bulat. Cluenya jika bumi itu bulat. Kalau 6 adalah 1, 9 adalah 1, berapakah 69? Salah. 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 Dengarkan lagi. Cluenya adalah jika bumi itu bulat. Bulat seperti saya, seperti Bu Ana, seperti Bu Titi, ya kan? Bulat. Nah, saya ulangi ya. Jika 8 itu 2 dan 30 itu 1, berapakah 8.888? Salah. Berapa Bu Desi? 8. Betul sekali. Jangan dikasih tahu jawabannya. Mungkin Bu Desi sudah tahu atau asal menjawab. Lagi ya. Jika 60 adalah 2 dan 20 adalah 1, berapakah 690? Salah. 3, betul. Bukan, jawabannya 3. Berarti masih bingung. Ini biasanya saya lakukan ke anak-anak ice breaking ini. Mungkin yang punya Facebook saya sudah bisa melihat atau punya status saya kemarin. Oh lah, lihat ya. Oh, Bu Desi kan ngikutin Facebook saya. Facebook saya itu penuh dengan ice breaking. Jika 32 adalah 0, jika 10 adalah 1, 69 adalah 2, berapakah 100? 2, betul. Dobraknya nanti dari Bu Desi dapat bakso atau mie ayam. Tepuk tangan dulu buat Bu Guru dan Pak Guru satu tawas. Jadi itu cluenya begini ya Bapak Ibu. Jika bumi itu bulat, dari clue tersebut Anda lihat bulatnya. Jika 6 itu adalah 1, 6 itu bulatnya ada berapa? 1. Jika 9 itu 1, bulatnya ada berapa? 1. 8.888 bulatnya ada berapa? Ada 8. Seperti itu. Cukup itu saja sebagainya Bu Desi atau ada lagi? Sekali lagi. Pengen lagi? Oke. Satu lagi. Cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Waduh. Alayo, jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertama adalah Bu Yayu, orang kedua adalah Pak Darno, siapakah yang ketiga? Salah. Cluenya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertama adalah Bu. Oke, terima kasih Bu Ika atas ice breaking-nya pada siang hari.
Pak Desi, yo krungu. Sik. Ya, yang selanjutnya adalah tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ya, di sini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, ini kita tiba di penghujung acara. Ini ada refleksi. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, setelah melakukan dari siang tadi sampai ini menjelang sore ini, kegiatan ini tadi, kira-kira Bapak Ibu itu mengalami peristiwa apa saja sih untuk kejadian ini tadi? Terus bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah di penghujung acara diseminasi budaya motif positif yang berlangsung dengan lancar. Saya ada pantun Bapak Ibu. Siang-siang bikin es selasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, mohon maaf bila dalam membawakan acara ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.